Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang al-firaq al-muntasibah ilal Islam, itu firqah-firqah yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, yaitu firqah Islamiyah. Kita pelajari satu demi satu. Kemarin itu sudah belajar tentang al-Jahmiyah, kemudian al-Mu'tazilah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang al-Kullabiyah, ya, al-Kullabiyah. Sebelum kita bahas tentang al-Asy'ariyah. Al-Kullabiyah adalah nisbah kepada salah seorang yang dikenal dengan nama Abdullah bin Sa'id ibn Kullab al-Qattan al-Basri, ya. Saya akan sebutkan namanya, ya. Jadi al-Kullabiyah. Kullabiyah. Ya. Ini nisbah kepada seorang yang bernama Abdullah bin Sa'id ibn Kullab al-Qattan al-Basri. Khilaf tentang nama ayahnya. Apakah namanya Abdullah bin Muhammad ataukah dia Abu Muhammad? Tapi kebanyakan para penterjemah yang menterjemahkan tentang atau menjelaskan tentang biografi Ibnu Kullab, mereka menulis dengan nama ini Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya. Dan kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Sampai sebagian orang menyangka, sebagian ulama menyangka bahwasanya Abdullah bin Sa'id ibn Kullab al-Qattan ini adalah saudara dari ahli hadis yang terkenal, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan. Karena namanya mirip. Kayak seakan-akan mereka bersaudara, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Namun ini dibantah oleh para ulama seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwasanya tidak ada saudara dari ahli hadis Yahya bin Sa'id al-Qattan yang bernama Abdullah, jadi Abdullah bin Sa'id Kullab al-Qattan ini bukan saudaranya Yahya bin Sa'id al-Qattan al-Muhaddits al-Masyhur, ya. Adapun Kullab, para penterjemah atau ulama yang menjelaskan tentang biografi Ibnu Kullab mengatakan Ibn Kullab ini bukan bapaknya namanya Kullab, dia namanya Abdullah bin Sa'id al-Qattan, tapi Ibnu Kullab ini adalah gelar, lakop dia, Ibnu Kullab. Jadi ini adalah gelarnya Ibnu Kullab. Gelarnya Ibn Kullab. Kenapa diberi gelar dengan Ibnu Kullab? Karena Kullab dia apa namanya? Seperti dia pandai untuk menarik seseorang, ya, seperti kalab, ya, seperti pandai menarik seseorang. Kenapa? Karena dia pandai berdebat, ya. Disebutnya karena dia pandai berdebat. Karena pandai berdebat, terkenal pandai berdebat, seperti mudah untuk menarik orang di debatnya. Di masa siapa dia hidup? Ya, Ibnu Kullab ini hidup, ya, di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat, kalau tidak salah, ya, wafat 241 Hijriah. Demikian juga Ibnu Kullab
ya, Ibnu Kullab disebutkan oleh sebagian ulama Ibnu Kullab juga wafat 241 Hijriah ya, jadi dia hidup di zaman Al-Imam Ahmad dan di masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian khilafah-khilafah yang terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah. Ya, kita tahu Khalifah Al-Ma'mun dikelilingi oleh para tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Ibnu Abi Duat ya dan yang lainnya. Ya, ketika itu Khalifah Al-Ma'mun memaksa orang-orang untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ya. Inilah Muhammad atau Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, jadi hidup di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Kenapa disebut dia pandai berdebat? Karena dia suka berdebat dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, membantah mereka. Bagaimana sejarah munculnya pemikiran Ibnu Kullab ya? Pemikiran Ibnu Kullab Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya bahwasanya dahulu sebelum Ibnu Kullab muncul sikap orang terhadap sifat cuma dua ya, kelompok-kelompok yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Sikap terhadap sifat-sifat Allah hanya ada dua ya. Ada dua sikap. Yang pertama ya. Yang pertama adalah menetapkan seluruh sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Qur'an. Seluruh sifat-sifat tersebut ya. Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah. Ya, mazhab Ahlus Sunnah. Yang dibawa oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Kemudian sikap kedua adalah menolak seluruh sifat tersebut. Menolak seluruh sifat-sifat tersebut. Dan ini adalah madhab Jahmiyah. Madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sudah kita jelaskan ya. Mu'tazilah dan Jahmiyah menolak seluruh sifat. Ya, karena mereka punya pemikiran bahwasanya Allah adalah zat yang kosong dari sifat. Kalau kita pasang sifat berarti ada sesuatu yang baru pada zat ya, sehingga zat tersusun dengan sifat-sifat berarti Allah butuh penyusun dan macam-macam syubhat mereka. Intinya mereka menolak seluruh sifat. Jahmiyah menolak seluruh sifat dan juga nama-nama Allah kecuali beberapa nama seperti Al-Qadir ya. Al-Mu'tazilah menolak seluruh sifat dan menetapkan seluruh nama tetapi nama-nama Allah tersebut tanpa makna, tanpa mengandung makna sifat. Intinya Mu'tazilah dalam masalah sifat persis sama dengan Jahmiyah, menolak sifat. Ini sebelum Ibnu Kullab muncul cuma ada dua model manusia dalam mensikapi sikap-sikap Allah. Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat. Kemudian Jahmiyah ya dan Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Ibnu Kullab memunculkan bid'ah baru. Lalu Ibnu Kullab ya sibuk membantah ya. Membantah Jahmiyah dan falasifah. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Lalu ia memunculkan pemikiran yang tengah. Pemikiran tengah di antara dua kelompok di atas. Ya, di antara dua sikap di atas. Muncullah sikap yang ketiga. Apa akidah sikap Ibnu Kullab? Ya, sikap ketiga. Sikap ketiga yaitu sikapnya Ibnu Kullab menetapkan
eh, menetapkan seluruh sifat zatiyah, ya, artinya ini sikap dia adalah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Itu menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ya, harusnya ya kalau enggak nolak semua atau tetapkan semua. Tapi dia mengambil jalan tengah, menolak sebagian, menetapkan sebagian. Apa yang dia tolak, apa yang dia tetapkan, ya. Yang ditolak, yang ditetapkan adalah seluruh sifat-sifat zatiyah. Seluruh sifat-sifat zatiyah. Yang ditolak seluruh sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah. Disebut sifat fi'liyah karena berkaitan dengan fi'il Allah. Fi'liyah maksudnya perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, namanya sifat fi'liyah Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Ikhtiyariyah disebut ikhtiyar karena berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah ingin melakukan, Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak. Sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah cuma dua penamaan. Boleh dinamakan sifat fi'liyah, boleh dengan sifat ikhtiyariyah. Bagi dia, sifat zatiyah yang tidak berkaitan dengan perbuatan Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah, maka tidak ada masalah bagi Ibnu Kullab untuk menetapkannya. Maka dia menetapkan banyak sifat. Apa saja sifat-sifat tersebut? Contoh sifat-sifat tersebut yang ditetapkan di antaranya sifat al-ulu. Al-ulu, Allah di atas. Ini ditetapkan. Ya, Allah selalu di atas, kata dia, enggak ada masalah. Ya, kemudian di antaranya sifat wajah. Wajah Allah. Al-wajh. Wajah Allah. Kemudian di antaranya adalah al-yadan. Dua tangan Allah. Dia tetapkan. Kemudian misalnya sifat dan yang lain, ya. Saya bacakan. Kemudian misalnya sama wal basar wal kalam, ya. Dia sifatkan. Ini banyak ini. Ya, jadi sifat dua tangan, kemudian mendengar, melihat, ya. Dengar, melihat, berbicara, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini secara umum dia menetapkan sifat-sifat sifat-sifat zatiyah, ya, baik zatiyah aqliyah, sifat zatiyah yang ditunjukkan oleh akal seperti sifat irada, sifat ilm, sifat kudrah, banyak, ya. Ya. Ataupun zatiyah khobariyah, yang zatiyah yang tidak diketahui kecuali dengan dalil, ya. Baik, mungkin saya pisahkan lagi bahwasanya sifat zatiyah itu ada dua. Ini istilah, ya, mudah-mudahan teman-teman biar bisa belajar, ya. Sifat zatiyah itu ada dua yang ditetapkan oleh Ibnu Kullab. Sifat-sifat zatiyah ada dua yang namanya al-aqliyah, itu ditunjukkan oleh akal meski tanpa dalil. Kemudian ada namanya al-khobariyah. Itu sifat-sifat yang tidak diketahui
kecuali dengan dalil. Dua-duanya ditetapkan oleh Ibnu Kullab. Contohnya seperti yang ditunjukkan oleh akal meski tanpa dalil, misalnya apa? Sifat ilmu, kemudian irada, kemudian mendengar, melihat, ya, ini contoh. Hidup misalnya. Namanya Tuhan ini sifat-sifat yang diketahui meski tanpa dalil pun orang tahu. Adapun sifat yang tidak diketahui kecuali dengan dalil, contohnya seperti wajah, ya. Di antara juga ini adalah al-ulu. Menurut Ibnu Kullab, di antara sifat yang ditunjukkan oleh akal adalah al-ulu, ketinggian Allah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Menurut dia masuk akal. Makanya pendapat Ibnu Kullab dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, ya. Bagaimana Ibnu Kullab berusaha menetapkan sifat Allah Maha Tinggi dengan akal, ya. Kemudian wajah seperti kedua tangan, ya. Dan lain-lainnya. Ini tidak mungkin kita tahu kecuali karena Allah menghabarkan, maka kita tetapkanlah. Ini nanti kenapa saya jelaskan ini, karena untuk membedakan antara Asy'ariyah dengan Kullabiyah. Kalau Asy'ariyah dia hanya menetapkan yang ditunjukkan oleh akal, yang ini tidak, ya. Yang ditunjukkan oleh khabar dia tidak tetapkan, dia akan takwil seluruhnya, tapi dia hanya menetapkan sifat-sifat dzati yang ditunjukkan oleh akal. Adapun sifat-sifat fi'liyah ditolak oleh Ibnu Kullab, ya. Ditolak oleh Ibnu Kullab. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Ya. Dia termakan syubhatnya Jahmiyah. Ia termakan syubhatnya falasifah. Falasifah dan Jahmiyah. Baik, kita akan lanjut setelah ini insyaallah taala. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan bahwasanya Kullabiyah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ajarannya diikuti oleh, ya, tokoh-tokoh Kullabiyah. Di antaranya adalah tentunya kepalanya Abdullah bin Sa'id bin Kullab, kemudian di antaranya adalah Al-Harits Al-Muhasibi. Harits Al-Muhasibi. Kemudian di antaranya adalah Abul Abbas Ahmad Al-Qalanisi. Kemudian di antaranya juga diikuti oleh Abu Bakar As-Subghi. Di antaranya diikuti juga oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia tidak ketemu dengan Ibnu Kullab, tapi pemikirannya persis seperti Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase kedua. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari ada 3 fase. Fase kedua persis seperti Kullabiyah. Fase ketiga dia berusaha mengikuti Imam Ahmad meskipun tidak sempurna mengikutinya. Abul Hasan Al-Asy'ari fase pertama 40 tahun jadi imam Mu'tazilah. Dia menjadi seorang tokoh Mu'tazilah 40 tahun. Dan dia berguru kepada suami ibunya Abu Ali Al-Jubba'i sehingga dia jadi tokoh Mu'tazilah. Kemudian dia berubah terpengaruh dengan Kullabiyah pada fase keduanya, ya. Sehingga Asy'ariyah mutaqaddimin mazhabnya persis Kullabiyah, ya. Saya ulangi, karenanya mazhab Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah terdahulu persis Kullabiyah. Persis Kullabiyah, ya, menetapkan seperti Al-Baihaqi, kemudian Al-Baqillani. Mereka menetapkan sifat wajah, sifat ulu, sifat tangan, enggak ada masalah bagi mereka. Asy'ariyah yang belakangan ini yang kembali kepada Mu'tazilah, nanti akan kita jelaskan pada saatnya. Tapi intinya inilah tokoh-tokoh Kullabiyah, Al-Harits Al-Muhasibi, Abul Abbas Ahmad Al-Qalanisi, Abu Bakar As-Sabghi, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari, terpengaruh dengan
Kullabiyah. Taib. Sebelum kita hapus saya ulangi lagi ya. Agar ada cara berpikir sebelum saya sebutkan tentang syubhat-syubhatnya, saya ulangi. Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qatan Al-Basri, dia hidup di zaman Imam Ahmad ya. Kemudian dia disebut Ibnu Kullab karena pandai berdebat, dia mengalahkan debat Jahmiyah, dia mengalahkan debat Mu'tazilah ya. Dan orang terpengaruh dengan dia seperti Al-Harits Al-Muhasibi, Abul Abbas Al-Qulani, Abu Bakar As-Sabghi, Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti mazhab Kullabiyah pada fasenya yang kedua. Abu Hasan Al-Asy'ari sebut 3 fase. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah selama 40 tahun, kemudian fase Kullabiyah, kemudian setelah itu dia menulis Al-Ibanah, berusaha mengikuti Imam Ahmad meskipun tidak sempurna mengikutinya, tapi dia sudah bertekad untuk mengikuti mazhab Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal ya dalam kitabnya Al-Ibanah meskipun tidak sempurna dalam pengikutannya ya. Baik. Adapun bagaimana kronologi pemikiran Kullabiyah, Imam Ibn Taimiyah menyebutkan sebelum Ibnu Kullab muncul, sikap terhadap psikologi cuma ada 2, menetapkan seluruh sifat, itu mazhab Ahlu Sunnah, atau menolak seluruh sifat, mazhab Jahmiyah Mu'tazilah. Dia datang dengan sifat ketiga. Ibnu Kullab sibuk membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, lalu dia munculkan pemikiran tengah di antara 2 sikap atas, itu sikap ketiga, sikap Ibnu Kullab, ya, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Apa yang dia tetapkan? Dia tetapkan sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yang dia tetapkan, ada namanya sifat dzatiyah aqliyah, yang ditunjukkan oleh akal meski tanpa dalil, dan ada sifat dzatiyah khabariyah yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan dalil. Kita kalau Allah enggak ngabarkan Allah punya wajah, kita enggak mungkin percaya Allah punya wajah. Kalau Allah enggak ngabarkan Allah punya 2 tangan, kita enggak percaya. Tapi Allah mengabarkan, qul antum a'lamu amillah, kalian lebih tahu atau orang lebih tahu, Allah kabarkan tentang dirinya, ya kita percaya. Ini diimani oleh Kullabiyah sifat dzatiyah secara umum ya. Beda dengan Asy'ariyah hanya mengimani sifat aqliyah. Nanti saatnya kita bahas. Adapun yang ditolak oleh Kullabiyah adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah disebut juga sifat ikhtiyariyah. Apa itu fi'liyah? Sifat yang berkaitan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ikhtiyariyah disebut juga dengan sifat ikhtiyariyah karena berkaitan dengan kehendak Allah. Allah ingin melakukan, memberi rizki, Allah kasih. Allah tidak kasih rizki, Allah tidak kasih. Allah ingin mematikan, Allah matikan. Allah ingin menghidupkan, Allah menghidupkan. Maka berkaitan dengan kehendak Allah disebut ikhtiyar. Khiyar ya, khiyar itu artinya pilihan. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Ibnu Kullab termakan dengan syubhatnya falasifah dan Jahmiyah. Akan kita jelaskan setelah ini. Tolong dihapus. Ya Allah ya Rabbi. Baik, kita jelaskan ya bahwasanya sikap Ibnu Kullab, kenapa dia menolak sifat fi'liyah ya. Ibnu Kullab menolak sifat fi'liyah Ibnu Kullab menolak sifat fi'liyah karena termakan syubhat Jahmiyah yang bersumber dari syubhat falasifah. Falasifah dalam hal ini adalah Plato ya. Kemudian Aristoteles, kemudian dan Platonis ya. Kalau bahasa Arabnya Aflatun, Aristo, kemudian Aflutin. Ini Aflatun kalau bahasa Arabnya. Ini Aristo. Kalau ini Aflutin. Ini Plato dan Aristoteles kalau tidak salah sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Adapun Aflutin ini belakangan, dia abad ke-3 setelah Masehi. Yang ketiga tokoh falasifah Yunani ini berpendapat bahwasanya ya, namanya Tuhan atau causa prima syaratnya harus statis.
Dan tapi mereka ada perbedaan pendapat juga tentang statisnya bagaimana. Yang harus simple dan statis, tidak boleh mengandung unsur banyak, harus simple dan statis. Ya, di antaranya Aflatun, ya, dalam bukunya Al-Qanun atau The Laws of Plato, dia mengatakan Tuhan harus tidak bergerak. Tuhan harus tidak bergerak. Ini syarat mereka. Kalau Tuhan bergerak berarti Tuhan tidak sempurna kecuali dengan gerakan tersebut. Jadi ini logika dia ya, pakai logika Tuhan harus sempurna. Kalau Tuhan sempurna maka Tuhan tidak boleh ada kegiatan. Karena kalau Tuhan ada kegiatan berarti Tuhan baru sempurna, tidak sempurna kecuali dengan kegiatan tersebut. Akhirnya mereka mengatakan Tuhan itu harus statis. Karena Tuhan harus statis, inilah syubhat ya. Syubhat diambil oleh statis ya. Tidak bergerak. Syubhat ini diambil oleh Jahmiyah. Dan Mu'tazilah. Sehingga yang intinya adalah semua tidak ada sesuatu yang baru dalam Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang baru dalam Tuhan. Ini ingat, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ini syarat Tuhan. Syarat yang mereka pasang, tidak ada boleh sesuatu yang baru pada Tuhan. Kalau sifat fi'liyah, Allah mencipta, tidak ada yang baru kan, baru mencipta berarti atau memberi rezeki berarti tadinya tidak diberi rezeki kasih rezeki. Ini sifat ikhtiyariyah. Ini berarti baru pada Allah, harus ditolak dari Allah Subhanahu wa taala, harus ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh sesuatu yang baru pada Tuhan. Ini syubhatnya benar-benar diambil dari buku-buku mereka dan buku-buku mereka masih ada sampai sekarang. Di antara buku yang paling bagus menjelaskan tentang pola pemikiran mereka adalah karangan seorang Yahudi yang pernah lama tinggal di Tunisia. Banyak tentunya buku menjelaskan ini banyak. Kita bisa baca buku langsung juga ada di internet juga dalam bahasa Inggris, The Laws of Plato, ya banyak juga, atau dalam bahasa Arab juga diterjemahkan. Misalnya Tasu'at Aflutin ya. Dan banyak ya. Tapi di antara buku yang saya baca paling bagus judulnya adalah Al-Madhahib Al-Falsafiyah Al-Yunaniyah fil Alam Al-Islami, karya David Santalina. David Santalina adalah seorang Yahudi tapi dia pakar mazhab Maliki, tinggal di Tunis. Dia pakar mazhab Maliki, bahkan diminta untuk membantu menulis hukum-hukum undang-undang berdasarkan mazhab Maliki. Sampai ketika ditulis biografinya, kalau orang melihat dia disangka dia ulama besar mazhab Maliki, ternyata dia Yahudi. Ya. Bahkan dia memberi banyak pengajaran-pengajaran tentang filsafat, dia profesor filsafat. Maka dia jelaskan tentang Aflatun, Aristo, Aflutin dan yang lainnya. Intinya mereka mensyaratkan Tuhan harus statis ya. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kenapa ada teori Al-Faid Aflatun, ini sudah kita bahas dalam pembahasan tentang falasifah. Saya tidak ingin ulang karena rumit ya. Taib. Ininya mereka tidak boleh sesuatu yang ada pada Tuhan, sehingga mereka mengungkapkan dengan suatu istilah ma yahulu bihi al-hawadits fahuwa hadits. Apa yang ditempati oleh sesuatu yang baru, maka dia juga baru. Ini syarat Tuhan, ini tidak ada dalilnya. Murni otak, dan ini murni otaknya falasifah. Diambil oleh Jahmiyah dan dilanjutkan Mu'tazilah, dilanjutkan oleh Kulabiyah, dilanjutkan oleh Asy'ariyah. Ya. Nanti kita akan bikin perbandingan. Apa yang ditempati oleh sesuatu yang baru, maka dia juga baru. Berarti kalau ada sesuatu yang baru pada Allah, berarti Allah juga makhluk. Intinya kalau ada sesuatu yang baru, maka Allah juga makhluk. Nah, di sini dua sikap penerapan syubhat ini. Sikap Jahmiyah dan Mu'tazilah, sikap Kullabiyah. Sama-sama syubhatnya sama ya. Syubhatnya sama tapi karena otaknya beda,
penerapannya beda, cara mengekspresikannya beda, maka timbul dua pendapat. Adapun Mu'tazilah atau Jahmiyah, mereka berhayal ada zat tanpa sifat. Jadi kata mereka zat beda, sifat beda. Jadi zat beda, sifat beda. Ini nanti pembahasan lagi panjang. Zat beda, sifat beda ya. Mereka berkhayal ada zat tanpa sifat. Sehingga kalau sifat dipasang pada zat, berarti ada sesuatu yang baru dipasang pada Allah. Kalau zat bersifat, kalau zat kosongan, zat kosong ini Allah ya. Yaitu Allah. Dipasang sifat, berarti ada sesuatu yang baru. Karenanya kata karenanya mereka menolak seluruh sifat. Akhirnya mereka menolak seluruh sifat. Tidak ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuma zat. Ya, sifat adalah makhluk dan yang lainnya ya. Ini pola pikir mereka ya. Nah, Kullabiyah punya cara pemikiran kata dia ya. Kita bagi dua. Jadi kalau Allah mau dibagikan bagi dua menjadi dua, misalnya zat tidak mungkin tanpa sifat. Tidak ada zat tanpa sifat, tidak bisa dibayangkan zat tanpa sifat itu enggak ada. Kalau zat tanpa sifat, zat kosong dari sifat ya, semua pasti paling tidak sifat wujud, sifat kudrah, sama zat tanpa sifat itu mustahil ada, cuma ada di khayalan. Kata dia, zat tidak mungkin tanpa sifat. Allah sejak azali sudah dengan sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah. Sifat-sifat zatiyah yang tadi kita jelaskan. Adapun sifat fi'liyah tidak boleh bagi Allah. Itu yang baru. Baik, ini sederhananya demikian. Inilah sifat kullabiyah yang mereka tolak sifat fi'liyah. Mereka tolak sifat fi'liyah seperti contohnya sifat fi'liyah misalnya Allah ridho. Ridho kan baru, tadinya tidak ridho kepada si fulan. Ini baru berarti ditolak. Allah mencintai, tadinya tidak mencintai kemudian mencintai, ditolak. Enggak. Sifatul kalam apalagi ada Allah berkata ya Musa, ya Allah ngomong ya Musa ketika ada Musa. Berarti ini baru dong. Ditolak sifatul kalam. Ada namanya kalamun nafsi. Adapun kalam dengan suara yang didengar oleh Musa itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi syubhat yang muncul akibat atau pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah yang muncul akibat ini. Ya. Muncul akibat syubhat ini. Tapi saya akan menggunakan komparasi. Komparasi. Ya. Ya. Ini Allah versi kullabiyah. Allah versi ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki. Yang ia kehendaki. Ya, Allah berfirman, fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. Perhatikan ini dalam surat Al-Buruj. Fa'al artinya selalu. Ini kan sigah mubalaghah dalam kondisi seperti isim fa'il. Fa'alu lima yurid, ya, senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki. Senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Hanya Tuhan ya. Dan perbuatan itu tanda kehidupan. Ya. Selalu melakukan perbuatan yang Allah kehendaki. Mau mencipta, mau ini, mau anu. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah selalu berkaitan dengan kehendak. Ya.
Adapun ini kalau versi kullabiyah Allah statis. Tidak ada bikin perbuatan baru. Coba kita bicara secara logika ya. Apa bedanya yang mati dan yang hidup? Kita bicara, mohon maaf, Allah versi Ahlussunnah, Allah versi kullabiyah. Apa bedanya suatu yang hidup dan yang mati? Yang hidup kan punya perbuatan, berarti itu tanda dia hidup. Allah mafa'alu lima yurid. Ya. Afaman yakhluqu kama la yakhluq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Afaman yakhluq kaman la yakhluq, afala tadhakkarun? Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Itu beda. Allah selalu mencipta. Ya. Kalau ada dua zat, satu selalu mencipta, selalu statis, mana yang lebih sempurna? Yang selalu mencipta atau yang selalu statis? Tentu yang lebih sempurna yang selalu mencipta. Kata mereka tidak. Allah statis. Tidak ada yang baru, sudah. Selesai. Zaman azali enggak ada lagi, sudah. Selesai. Ini Allah versi mereka. Ya. Kemudian kedua misalnya. Misalnya, kita bicara tentang kalamullah. Kalau kita, Allah berbicara dengan topik yang Allah kehendaki. Ya. Kapan Allah mau bicara? Terserah Allah. Dengan siapa? Terserah Allah. Ya. Ya. Terserah. Ya, Allah berbicara dengan apa yang dikehendaki. Coba kali ini enggak. Allah kalamnya statis. Statis. Ya, tidak pernah berubah. Tidak berubah. Tidak terbagi. Ya. Jadi ya udah gitu aja. Kalau ini gimana coba? Ini ngomong, makanya kullabiyah membuat suatu kaidah namanya bahasa jiwa, kalamun nafsi. Ini sangat berbahaya ya. Sebut al-kalamun nafsi. Sehingga dia menolak Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dia menolak. Allah bicara tanpa suara, Allah bicara karena kalau suara berarti ada sesuatu yang baru yang belum tidak ada. Semuanya kembali kepada syubhat tadi. Ya. Saya bilang mana yang lebih sempurna kalau kita bandingkan secara logika. Ini semua sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Ini semua ini takwil. Mereka semua takwil, ya. Ini sebenarnya Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dengan Nabi Musa, ngomong dengan Nabi Musa alaihissalam, kalau dia enggak, Allah dari azali seperti itu. Terus kalau yang ngomong Nabi Musa itu bukan firman Allah, itu Allah ciptakan suara, didengar. Terus Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an kan muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak, itu cuma takbir dari bahasa jiwa, itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil juga oleh Asy'ariyah nanti. Tapi ini saya ingin bandingkan ini apa namanya? Tuhan versi Ahlussunnah dengan Tuhan versi Allah versi kullabiyah ya. Contoh lagi misalnya kalau kita sederhana ya, Allah mencintai hamba yang bertakwa. Ya. Hamba yang bertakwa. Ketika dia bertakwa. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kapan Allah mencintai kalian? Jika kalian mengikuti sunnah Nabi. Kapan kalian mengikuti sunnah Nabi? Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang bertobat. Kapan dicintai? Ketika dia bertobat. Ketika dia bertakwa, Allah mencintainya. Seperti dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekati dirinya dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kapan Allah mencintainya? Ketika dia melakukan perkara sunnah. Ini tidak bisa diterima oleh mazhab kullabiyah. Berarti ini cinta baru muncul dong. Sehingga mereka punya mazhab namanya al-muwafat. Al-muwafat. Apa artinya al-muwafat? Karena mereka punya syubhat tidak ada yang boleh berubah pada Allah. Al-muwafat artinya Allah mencintai seseorang yang wafat dalam kondisi Islam, dalam
kondisi Allah mencintai seseorang sejak azali. Allah mencintai sejak azali, tidak pernah berubah. Sejak azali, tidak pernah berubah. Karena statis ya, Allah selalu statis. Berubah kepada seseorang yang wafat dalam kondisi Islam. Meski mayoritas kehidupannya, mayoritas umurnya adalah musyrik. Dan sebaliknya. Ya, ini mazhab muwafat, ini disuarakan oleh Al-Kullabiyah. Dia mengatakan Allah mencintai sejak azali karena Allah enggak boleh berubah. Jadi kalau misalnya Khalid bin Walid kan meninggal dalam kondisi muslim. Khalid bin Walid dicintai oleh Allah sejak azali. Meskipun Khalid bin Walid membunuh kaum muslimin ketika perang Uhud. Enggak ada yang karena kalau dia bilang Allah ketika Khalid bin Walid membunuh para sahabat di perang Uhud, Allah benci sama dia. Ketika dia masuk Islam, Allah sayang sama dia, ada perubahan. Allah enggak boleh berubah. Allah statis. Jadi sejak zaman azali Allah sudah mencintai dia meskipun dia sedang membunuh kaum muslimin. Repot ini apakah seperti ini Al-Quran sampai teka-teki. Kalau orang baca Quran enggak ada yang paham seperti ini. Ini murni terkena syubhat falasifah. Bahwasanya Allah harus statis. Ini dari mana syarat kamu bicara tentang Tuhan, syarat itu dari mana? Allah mengatakan fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Justru itu menunjukkan dia Tuhan, dia melakukan apa yang dia kehendaki, malah kamu hilangkan sifat Tuhannya, statis enggak bisa bikin apa-apa, selesai. Dari mana Tuhan seperti itu? Nanti akan kita bantah syubhat-syubhatnya. Tapi ini saya ingin jelaskan dulu. Sama dia mengatakan Allah ridha kepada seorang yang meninggal dalam kondisi, atau sebaliknya, Allah benci kepada seorang yang meninggal dalam kondisi musyrik meskipun kebanyakan umurnya beriman. Ya, seperti itu dibalik oleh dia. Sama aja. Intinya yang dijadi patokan adalah al-muwafat. Yang menjadi patokan adalah yang terakhir, yang terakhir. Ini contoh ya. Mereka terjebak dengan syubhat ya, seperti juga kalau ini juga dipengaruhi oleh Asy'ariyah seperti kalau kita Ahlussunnah, Allah tidak berbuat kecuali dengan tujuan atau hikmah. Kalau kata mereka Allah berbuat tanpa tujuan. Kenapa? Kalau Allah dengan tujuan berarti Allah ada perubahan. Allah menuju pada satu tujuan ya. Kalau Allah punya tujuan berarti Allah menuju pada satu tujuan ya. Berarti ada dua masalah. Allah akan berubah. Tadinya tidak ada tujuan, kemudian dia baru sempurna kalau mencapai tujuan tersebut. Ada perubahan. Dan ini diikuti oleh Asy'ariyah, Allah berbuat tanpa tujuan. Ini mazhabnya Asy'ariyah. Dan asalnya dari pemikiran Jahmiyah dan tadi tidak boleh ada perubahan ya. Sekarang kita bandingkan coba, mana yang lebih sempurna? Tuhan yang berbuat dengan tujuan atau tanpa tujuan? Kalau tanpa tujuan kita seakan-akan menyampaikan Allah dengan coba yang berbuat tanpa tujuan siapa? Kalau enggak anak kecil, orang gila atau orang tidur. Orang tidur ngelindur tanpa tujuan, orang gila melakukan tanpa tujuan. Mana lebih sempurna? Yang melakukan dengan tujuan atau dengan tanpa tujuan? Ya tentu dengan ada tujuan lah. Ini sangat jelas ya. Ini sekedar perbandingan komparasi kecil, tentu masih banyak komparasi, tapi ini sekedar yang saya ingin tunjukkan bahwasanya kalau kita Ahlussunnah gampang ya, Allah mencintai, Allah sayang dan yang lainnya ya, mudah. Kalau mereka enggak harus ditakwil semua, karena mereka punya syubhat bahwasanya Allah harus statis, tidak boleh mengalami perubahan. Tolong dihapus. Taib ikhwan,
Kita akan bicara tentang syubhat mereka ya. Kenapa mereka bilang Allah harus statis ya? Di antara syubhat mereka ya kata mereka bahwasanya kalau Allah tidak statis berarti Allah sempurna. Allah belum sempurna. Kalau misalnya Allah melakukan sesuatu, ini syubhat kuat, tapi saya bilang ini akal semua ya. Kalaupun kita nggak bisa bantah, kita bilang saya percaya pada Al-Quran dan Sunnah. Daripada kemudian saya otak-atik Al-Quran dan Sunnah, saya bilang Allah tidak berbicara, Allah bicara dari Musa itu bukan suara Allah, Allah mencintai, Allah tidak mencintai, Allah ridho, Allah tidak ridho, ridho sejak zaman dahulu. Atau kalau takwil, kalau Asy'ariyah nanti lain. Asy'ariyah ridho ditakwil dengan iradah, mahabbah ditakwil dengan iradah ya. Kullabiyah lebih baik daripada Asy'ariyah, nanti kita jelaskan. Tapi intinya syubhatnya sama semua. Cuma penerapan syubhat tersebut berbeda-beda nanti. Syubhat intinya, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala harus statis. Kalau dia melakukan suatu kegiatan, berarti sebelum melakukan kegiatan tersebut, dia tidak sempurna kecuali setelah melakukan kegiatan tersebut. Allah berarti belum sempurna. Subhanallah, ini syubhat murni dari falasifah. Kalau kita baca buku falasifah dari Aristoteles, kemudian Platonis, persis pemikiran mereka ini, persis. Ya. Sehingga mereka mengatakan misalnya Allah Subhanahu wa taala kausa prima terjadinya alam semesta ini bukan karena kehendak, bukan, tapi karena konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan sehingga muncul alam semesta tanpa dia berkehendak. Kenapa? Kalau dia berkehendak, berarti dia belum sempurna kecuali setelah kehendaknya dipenuhi, berarti ada perubahan. Bahasanya panjang ya. Contoh sederhana mereka mengatakan, kalau kita bilang Allah berbicara dengan Nabi Musa di zaman Nabi Musa hidup, berarti sifat bicara dengan Nabi Musa baru muncul. Ya. Sifat Nabi Musa baru muncul, mereka mengatakan bahwasanya ya, Allah baru sempurna kecuali setelah berbicara dengan Nabi Musa. Kalau begitu sebelum berbicara dengan Nabi Musa, Allah belum sempurna. Ini syubhat mereka. Karena mereka mengatakan kalau Allah berubah, ada melakukan perbuatan, maka dia baru sempurna kalau melakukan perbuatan tersebut. Contohnya sekarang kita sepakat Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa di zaman Nabi Musa hidup. Allah baru berbicara. Di zaman azali Allah tidak bicara sama Nabi Musa. Allah tidak bicara dengan Nabi Musa. Ya. Kapan Allah bicara dengan Nabi Musa? Kita ya nanti Nabi Musa hidup baru Allah bicara dengan Nabi Musa. Kata mereka kalau gitu, kalau kamu bilang Allah, kalau kamu Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa hidup, berarti sebelum itu Allah belum sempurna. Kita bilang tidak lazim seperti itu. Ya. Tidak lazim seperti itu. Justru kalau Allah berbicara zaman azali Musanya belum ada, ya itu berarti belum sempurna. Berarti itu malah ngawur gimana? Justru tidak sempurna. Coba Allah di zaman azali bicara dengan Nabi Musa, Nabi Musanya belum ada. Aneh atau tidak? Aneh. Ini aneh, justru tidak sempurna. Karena belum ada sebab, ngapain melakukan akibat? Ini semua perang-perangan akal logika saja. Intinya ini cuma membahas bantah logika mereka. Karena mereka menolak Al-Quran dan Sunnah atau mentakwilkan karena logika mereka terjebak dengan filsafat. Filsafatnya Aristoteles, Plato dan Platonis ya. Sehingga mereka bingung ketika berbicara, termasuk Kullabiyah Asy'ariyah, ketika berbicara tentang sifat mendengar. Contoh sifat mendengar. Sifat mendengar, kalau Ahlussunnah, ya, jadi gini, ketika Ahlussunnah mengatakan sifat ikhtiyariyah, ini perlu diperhatikan. Jadi Ahlussunnah mengatakan ada sifat ikhtiyariyah. Perhatikan sini, sifat ikhtiyariyah. Apa itu sifat ikhtiyariyah? Ikhtiyariyah yaitu sifat, yang tadi sudah disebutkan, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, ini ada dua tinjauan. Agar kita tidak salah paham ya. Tinjauan pertama ditinjau dari asal sifat tersebut, maka dia azali. Ditinjau dari penerapan sifat tersebut, penerapan per sifat tersebut, maka dia baru. Contoh sifat bicara. Contoh sifat al-kalam. Berbicara. Allah Subhanahu wa taala secara sifat berbicara, Allah sudah sejak azali
sudah bisa berbicara. Tidak ada perubahan. Sifat dia sudah ada sejak bersama zat Allah zaman azali. Tapi kapan berbicaranya? Dengan Musa alaihissalam, dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, Nabi SAW ketika Mi'raj. Ini semua baru terjadi. Menurut mereka, logika mereka, kalau kita tetapkan ini, menurut logikanya kullabiyah, kalau ditetapkan ini, kullabiyah, jika ditetapkan ini, berarti Allah dulu tidak sempurna. Logika ahlu sunnah, jika ditetapkan, justru sempurna. Justru sempurna. Ya. Coba kita bayangkan. Jadi bukan berarti sifat ikhtiariyah ada suatu sifat yang baru muncul yang Allah sebelumnya tidak punya. Itu bukan begitu. Mereka seakan-akan menghayalkan demikian. Kita bilang sifat Allah asalnya sudah ada sifat berbicara. Allah sudah ada, tapi kapan bicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah sejak azali sudah bisa berbicara, tapi kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu yang tiba-tiba dulu Allah tidak punya sifat itu, ya. Sama seperti kalau ada orang kemarin sudah bisa berbicara, sekarang dia ngomong, apakah kita bilang dia baru bisa berbicara sekarang? Kita bilang enggak, sejak kemarin dia sudah bisa berbicara. Ya. Makanya Nabi Isa di antara keajaibannya berbicara sejak kecil, ya. Ya. Beda dengan yang lainnya kita umur 4 tahun baru bisa ngomong. Ya. Ya. Allah sejak azali sudah bisa bicara, tapi kapan berbicaranya terserah Allah. Menurut mereka, menurut kullabiyah, kalau kita bilang Allah berbicara nanti dengan Nabi Musa pada saatnya, dengan malaikat pada saatnya, dengan Nabi Muhammad pada saatnya, berarti Allah tidak sempurna. Berarti sebelumnya ini Allah tidak sempurna sehingga membutuhkan ini. Kita bilang, perhatikan Ahlussunnah, justru kita menetapkan ini menunjukkan Allah sempurna dalam pembicaraannya. Orang yang berbicara statis, cuma ngomong A dari zaman azali sampai sekarang A doang. Mana yang lebih sempurna dengan orang yang bisa ngomong macam-macam? Dia ngomong macam-macam. Gimana kemudian subhanallah mereka terjebak. Sehingga kata mereka firman Allah itu statis kalamun nafsi tidak pernah berubah dari azali sampai selama-lamanya. Begitu tok. Ya ini namanya bukan Tuhan dong, tidak bisa. Justru sesuatu yang bisa berbicara kapan dia kehendaki, dengan siapa, dengan topik apa, itu yang lebih sempurna. Kita bilang, mereka bilang, terus gimana kalau mau sempurna? Ya ini harusnya sudah ada sejak azali. Ini harusnya sudah ada sejak azali supaya tetap statis. Kita bilang kalau ini ada di zaman azali, justru aneh bagaimana kita bilang Allah sejak azali ngomong sama Nabi Musa, wong Musanya tidak ada. Bagaimana kita bilang Allah sudah sejak azali ngomong sama malaikat, malaikatnya belum ada. Justru aneh. Coba kita paksa mereka untuk berbicara tentang sifat mendengar. Ya. Sifat mendengar. Baik. Menurut kullabiyah, sifat mendengar Allah adalah azali, sifat azali. Sifat azali. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sifat mendengar Ahlussunnah ada tinjauan dari asal. Dari asal maka azali adalah azali. Tapi dari praktek ya dari tiap pendengaran, maka ini yang baru, adalah suatu yang baru. Bayangkan firman Allah, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Saya artikan ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang berdiskusi dengan engkau wahai Rasulullah. Sungguh Allah telah mendengar, artinya ya. Sungguh Allah telah mendengar. Allah telah mendengar keluhan wanita tentang suaminya kepada engkau. Terus Allah mengatakan lagi, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mengatakan lagi, wallahu yasma'u tahawurakuma.
tahawurakum. Allah sedang mendengar perbincangan kalian. Allah ada sedang mendengar pembicaraan kalian. Pembicaraan kalian. Baik, kita bilang, ya, wahai kullabiyah. Ini Allah Maha mendengar. Mendengar ini sudah zaman azali sudah ada atau belum? Bahwasanya Allah mendengar ibu ini ngobrol dengan Nabi SAW. Kalau mereka bilang sudah ada sejak zaman azali, bagaimana mungkin ibunya aja belum ada, nabinya belum ada. Terus bagaimana Allah sudah mendengar di zaman azali? Enggak logis. Apalagi Allah mengatakan wallahu yasma'u tahawurakum, Allah sedang mendengar. Sekarang saya ngomong ini, Allah sedang mendengar. Allah Maha mendengar. Al-Husna mudah sekali sama orang awam. Allah dengar loh pembicaraan kalian. Allah melihat loh. Kalau mereka enggak bisa Allah dengar sekarang. Berarti ada karena ada perubahan suara saya A, B, C ini kan ada perubahan-perubahan. Allah mendengar saya ngomong A, B, C, kata mereka enggak, pendengaran Allah harus statis, tidak boleh berubah sejak zaman azali. Nah, kalau tidak pernah berubah pendengaran Allah sejak zaman azali, Allah dengar enggak ini perkataan ini ibu ngomong sama Nabi? Kalau sejak zaman azali Allah sudah dengar, gimana yang didengar aja? Bahan didengarnya enggak ada, gimana mau mendengar zaman azali? Melazimkan ibu ini sudah ada di zaman azali sama Nabi, berarti Allah sudah dengar. Tapi kalau ibu itu baru muncul belakangan, pembicaraan itu baru terjadi 1400 tahun yang lalu, bagaimana Allah sudah dengar zaman azali? Allah musta'an, saya tidak ingin membingungkan para jamaah, tapi inilah konsekuensi ketika mereka menolak semuanya dari logika, murni logika, akal-akalan, dan akal mereka terjebak dengan akal falasifah. Kita Ahlussunnah mudah, justru Allah Subhanahu wa taala dinamis dalam hal berbuat apa yang Dia kehendaki, itulah justru kesempurnaan. Justru itu kesempurnaan. Kenapa ikut Plato mengatakan Allah harus statis, tidak boleh berubah? Kalau ada perbuatan baru berarti Allah macam-macam. Ini syubhat tidak beres ya. Ya, justru tidak beres. Sekarang kita bilang sama terakhir sebelum saya tutup. Kalau kamu bilang bahwasanya Allah statis tidak pernah berubah, terus gimana Allah ciptakan alam semesta? Coba. Allah kan dulu sendiri sudah statis. Tidak perlu ada alam. Ketika ada alam yang sebelumnya alam tidak ada, berarti ada satu perubahan pada Allah sehingga Allah memilih untuk menciptakan alam. Kalau kamu bilang Allah statis tidak mungkin ada perubahan, kalau gitu alam tidak ada. Allah sudah sempurna tanpa ada. Ini di antara cara bantahan Ibnu Rushd terhadap kaum Asy'ariyah. Dia mengatakan kalau Allah statis tidak perlu ada, sudah sempurna di zaman azali, kalau gitu ngapain Allah ada alam? Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Coba. Kalau Allah sudah sempurna tanpa alam semesta, ngapain Allah bikin alam semesta? Nah, mereka lari kanan, lari kiri. Itu iradah Allah melakukan tanpa kehendaknya. Sama saja mau Allah mau lakukan tanpa kehendak, mau kehendak kok tiba-tiba ada alam, pasti ada sebab tertentu. Oh Allah tanpa sebab, kalau enggak ada sebab harusnya Allah tetap saja tidak ada alam. Kita logika-logikaan. Ya sudahlah. Mungkin sampai sini saja, saya tidak ingin kawan-kawan semakin pusing. Tapi inilah kullabiyah, dan insyaallah setelah itu kita akan bahas tentang Asy'ariyah karena terpengaruh dengan kullabiyah, Asy'ariyah mutaqaddimin, dan kemudian juga nanti Asy'ariyah mutaakhirin. Tapi demikian rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan, masih melanjutkan bahasan kita. Kurang bisa mohon maaf kepada jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Sampai kita berjumpa lagi insyaallah pekan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.